Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 13, ayat 3-9, dan ayat 18-23, yang berbunyi demikian. Dan ia mengucapkan banyak hal, dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung, dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang, yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku yang terkasih, pada renungan kali ini, kita akan merenungkan kembali, pesan Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 13, mengenai perumpamaan seorang penabur. Dalam perumpamaan ini, benih yang ditaburkan, berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu, ibarat benih yang ditaburkan di hati kita. Ada 4 keadaan, yang Tuhan Yesus berikan, sehubungan dengan benih yang ditaburkan tersebut. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, adalah orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan Allah, tapi tidak mengertinya, lalu datanglah si jahat, dan merampasnya. Yang kedua, benih yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu,
sehingga tidak berbuah. Yang keempat, adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan banyak buah. Saudaraku, firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Firman Tuhan yang ditaburkan, akan merubah pola pikir atau paradigma kita, dan paradigma yang berubah tersebut, akan merubah kehidupan kita, sehingga apabila kita memegangnya, dan bertekun di dalamnya, mengerti, merenungkannya, serta melakukannya, walaupun di tengah kesulitan, masalah, tekanan, maka ia akan menghasilkan buah, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Tetapi permasalahannya, sama seperti perumpamaan penabur tadi, kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama, ada iblis, atau si jahat, yang senantiasa ingin merampas kebenaran, yang baru saja ditaburkan. Jangan lupa, kita sedang memasuki era peperangan rohani yang sangat dahsyat. Iblis berusaha untuk mencuri, dan membelokkan kebenaran. Dengan tipu muslihat, ia akan memberikan kebenaran yang salah, atau palsu. Ingat, bahwa ia adalah bapa pendusta. Dalam kitab Efesus pasal 6, ayat 10 dan 11, mengatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, kekhawatiran dunia, dan tipu daya kekayaan, yang senantiasa mencoba untuk mengalihkan fokus kita. Karenanya, kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang benar, sungguh-sungguh memegangnya kuat-kuat, dan menjadi pelaku firman. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus, mengenai orang yang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kita harus sungguh-sungguh berakar, tidak seperti benih yang tumbuh di atas tanah yang tipis, yang akarnya tidak kuat. Kita harus sungguh-sungguh dimuridkan, atau menjadi murid, agar kita berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.